Kenapa memilih Royal Caribbean? Ada apa sama Royal Caribbean? Seorang kru bisa menikmati fasilitas tersebut. Jujur, capek enggak kerja di sana? Apa sih dikerja dari jam 1 siang itu sampai jam 1 malam? Bisa diceritain sedikit? Salary-nya, maksudnya kan Royal kan, wow, banyak. Apa sih yang nggak mau ke Royal? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel. Jadi di video kali ini saya akan membuat video bersama teman saya. Kebetulan dia dari Royal Caribbean dan dia berasal dari Surabaya. Dari Surabaya. Namanya Chandra dan dia jauh-jauh datang ke Makassar buat video dan sambil jalan-jalan mungkin lihat kampusnya tercinta. Jadi saya akan tanyakan kepada Chandra, apa aja sih kesulitan bekerja di kapal pesiar sebagai housekeeping? Mungkin teman-teman banyak nanya kepada saya, jadi tonton aja sampai selesai videonya. Oke, seguido. Oke, Chandra. Ya. Jadi bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sudah berapa bulan di darat? Di darat saya sudah hampir 2 bulan. Oh, hampir 2 bulan. Terus nanti naik lagi? Insya Allah bulan depan saya naik lagi. Naik lagi. Dan kalau boleh tahu sudah berapa kontrak di Royal kan? Royal. Di Royal Caribbean saya bekerja selama 2 kontrak. Oh, sudah 2 kontrak. 2 kontrak. Jadi nanti pas naik lagi nanti 3 kontrak. 3 kontrak. Keren. Bagian housekeeping kan? Bagian housekeeping. Housekeeping, dia bagian cleaner. Bagian cleaner. Jadi di cleaner apa aja sih kesulitan mungkin yang dihadapi Chandra selama bekerja 2 kontrak di Royal Caribbean? Saya penasaran bagaimana sistemnya di Royal Caribbean. Sistemnya dia kita kayak sistem kerjasama. Oh, kayak kerjasama gitu sama Partner kita bukan juga dari Indonesia saja, tapi sama kayak orang India, orang Philippines, dan paling sering saya partner sama orang Filipina. Partner saya orang Filipina. Itu maksudnya bekerja sama dalam hal menyelesaikan tugas, karena kan tahu juga Royal Caribbean kapalnya besar. Kemarin sempat di mana? Kapal yang mana? Kapal yang Anthem of the Seas. Anthem of the Seas. Di situ 2 kontrak. Di situ 1 kontrak. Oh, Anthem of the Seas 1 kontrak. Di Ovation of the Seas 1 kontrak. Ovation of the Seas 1 kontrak. Dan next kontrak saya join di kapal yang paling besar. Di mana? Oasis of the Seas. Wow, Oasis of the Seas. Itu kapal Royal Caribbean yang Oasis Class. Yang terbesar pada saat 2016 kalau nggak salah. Itu sangat-sangat besar. Tapi sekarang makin lama makin banyak kapalnya Royal Caribbean yang besar. Semakin besar. Wonder of the Seas, Icon of the Seas. Icon of the Seas. Oke, Chandra, kenapa memilih Royal Caribbean? Ada apa sama Royal Caribbean? Karena saya suka banget setelannya. Setelan Royal Caribbean dan kayak mewah. Ya. Royal Caribbean memang kan termasuk kapal pesiar yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia dan fasilitas dia beda dengan kapal lain. Tapi kalau bicara tentang fasilitas, apakah seorang kru bisa menikmati fasilitas tersebut? Kita bisa menikmati fasilitas tersebut dengan jam-jam yang tertentu yang ditentukan oleh AR di atas kapal. Oh, berarti maksudnya biar tidak bertabrakan sama tamu. Betul. Berarti bisa teman-teman kru juga menikmati fasilitas tamu, cuma pada saat ada jamnya, pada saat mungkin tamu agak kurang, kan? Dan apa aja yang pernah dicoba fasilitas? Fasilitas yang pernah saya coba yang menarik Rostat. Apa itu? Rostat semacam kayak kaca bulan besar yang terbang sampai 300. Oh, pernah itu. Oh, 360 derajat.
Saya juga kayak pengen banget kayak gitu. Itu kita sudah dibayar untuk bekerja di sana, digaji dolar, digaji dolar, bisa keliling dunia dan kita bisa menikmati fasilitas yang ada di Royal Caribbean. Betul. Dan Royal Caribbean itu termasuk kapal yang butuh biaya tinggi untuk berlibur ke sana. Betul sekali. Jadi kita tidak perlu berlibur. Tidak perlu berlibur, gratis. Kerja. Tapi jujur, capek nggak kerja di sana? Jujur, kita buka-bukaan. Capek sih, capek. Tapi saya nikmatin kecapekanku karena itu tujuan saya kerja di atas kapal. Oke. Jadi saya nikmatin sehari-hari di atas kapal dan apalagi yang bikin semangat kayak di sini. Gajinya, wow. Kita kalau masalah gaji mungkin kayaknya di akhir video kita tanyakan kepada Chandra, tapi jadi di akhir video. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dan sistem kontraknya bagaimana? Dia sistem kontraknya itu satu kontrak ya 8 bulan 1 minggu. 8 bulan seminggu. Ada yang lebihnya 1 minggu. Ditakutkan pengganti saya tidak datang. Oh, oke. Jadi antisipasi takutnya penggantinya nggak datang. Jadi kalau penggantinya nggak datang, terpaksa saya extend 2 bulan atau 1 bulan. Terserah saya mau pilih yang mana. Oke. Berarti kalau sebelum Chandra pulang, apakah sudah ada kontrak next kontraknya atau mungkin pada saat di rumah baru ada kontrak baru? Kalau itu sih tergantung rezeki ya. Nah. Kan biasa ada orang dapat 2 bulan sebelum pulang, dia dapat 2 bulan sebelum pulang dia dapat kontrak. Langsung dapat kontrak. Ada yang sebulan sebelum pulang dapat kontrak, dan ada pun yang mau pulang belum dapat kontrak tapi pas di rumah dia dapat kontrak. Oh, seperti. Kalau Chandra sendiri kalau dapat saya di kapal atau di kapal? Di kapal. 2 bulan sebelum pulang saya dapat kontrak langsung. Berarti di darat ini cuma berapa bulan baru naik lagi? Saya di darat cuma 2,5 bulan. Dan bicara soal mungkin jam kerja atau keluar, apakah Chandra bebas keluar kemana-mana pada saat mungkin jam kerjanya, jam breaknya lebih untuk dipakai jalan-jalan atau bagaimana? Kalau saya biasa tergantung ya. Kalau ada kerjaan tambahan saya nggak bisa keluar. Biasa ada seperti itu. Biasa ada kerjaan tambahan ditawarin sama supervisor kita. Tapi ada tambahan juga. Tambahan dong. Siapa yang nggak mau dapat tambahan? Oke. Berarti Chandra ini kalau ada kerja tambahan berapa jam biasanya? Biasanya 3 jam. 3 jam. Itu langsung masuk digaji atau itu masuknya nanti setiap akhir bulan. Akhir bulan Digaji. Tahu nggak berapa per jamnya kalau ada tambahan? Di sana itu di Royal Caribbean kalau ada offer 1 jamnya $10. Nah, 1 jamnya $10 kalau ada tambahan. Jadi 3 jam itu $30. Ya sekitar 400 atau 500 lah. Ya, sekitar Ya, kalau $30. Dan apa tadi? Kalau keluar, seumpama tidak ada tambahan bisa berarti Bebas. Berapa jam biasanya di luar? Kalau saya kan di AIDA sebagai ini kan biasanya ada bagian public areanya itu bisa keluar kadang tergantung shiftnya. Ada yang pagi biasanya dapat 2 sampai 3 jam. Tapi kalau di Royal bagaimana? Kalau di Royal itu kita bebas mau balik ke berapa? Bebas. Tergantung, tapi kita harus tahu kapan kapal berapa berangkat. Kan ada namanya crew on board. Crew on board kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu kapal pergi gimana kita. Tapi contoh kan kapal standar nih. Kapalnya bakal jalan mungkin jam 7 malam. Terus biasanya keluar jam berapa? Kalau jam 7 malam itu bisa nggak? Kapal ada waktu? Ada pasti. Kan saya dapat shift siang atau malam. Kalau siang kita bisa keluar jam 9 pagi sampai jam 12. Karena itu saya masuk kerja lagi. Jam 1 siang? Jam 1 siang. Saya kan masuk kerja jam 1 siang sampai jam 1 malam. Oh begitu. Jadi saya keluarnya pagi. Oh berarti ceritanya shift malam?
middle. Middle Siang. Oke, berarti jam 1 siang dia masuk kerja sampai jam 1 malam. Jadi jam 1 malam sampai mungkin jam berapa, jam 9 pagi dia tidur, prepare untuk keluar jam 9 sampai jam 12. Siang. Lumayan 9, 10 sampai 4 sampai 3 sampai 4 jam lah bisa keluar. Berarti enak dong. Kira-kira sudah berapa negara yang dikunjungi oleh Chandra ini? Saya selama satu kontrak terakhir kemarin Ya, satu kontrak terakhir berapa? 7 negara 7 negara. Oh, luar biasa. dan itu berbeda-beda port. Ingat nggak negaranya? Pertama saya pergi Amerika di New York. New York. Luar biasa. Yang kedua saya pindah ke Eropa. Itu Eropa. di Eropa saya pertama kali di Eropa itu Portugal. Negara impian saya. Yang ketiga saya pergi ke Prancis. Prancis. Dan keempat di Southampton, Inggris. Inggris, Southampton. Saya pernah ke situ. Yang kelima Spanyol. Spanyol. Spanyol di mana? Spanyol, Canary. Gran Canaria, Barcelona, Oh, luar biasa. Terus Lisboa. mana? Yang keenam itu Norway, Norway. Norwegia. Yang ketujuh terakhir ini paling saya suka, Apa itu? Italia. Oh. Di Italia mana? Roma. Saya pergi di Roma. Oh. Ini ibu kotanya Italia, dia sudah pernah ke sana dan negara tersebut saya belum pernah lihat sama sekali, dan insya Allah semoga saya bisa Semoga lah next kontrak. semoga saya bisa ke negara itu. Oke, jadi kita kembali ngomong soal pekerjaan. Pekerjaan sebagai cleaner di kapal kan, apa sih dikerja dari jam 1 siang itu sampai jam 1 malam? Bisa diceritain sedikit? Saya kerja jam 1 siang sampai jam 1 malam itu kan bagian saya karpetek. Dan karpetek itu pekerjaannya seluruh pekerjaan di atas kapal kita tanggung. Apa karpet? Karpetek. Karpetek, apa itu? Karpetek itu kayak kita ngevakum karpet yang di kapal. Semua karpet yang ada di Semua kapal? karpet yang ada di atas kapal. Oh, Dan sendirian itu atau 2 orang, 2 orang? Semua satu kapal itu? semua kapal. Kalau boleh tahu, kapal yang Chandra kemarin yang terakhir berapa, maksimal berapa passenger? Maksimalnya itu 4.200. Wow, kapal besar guys. Oke, terus bagian karpet yang vakum karpet kan, jadi dari jam 1 siang itu Karpet terus. karpet terus. Tapi biasa kita nggak ngerjain karpet doang sih. Kan biasa kalau karpet ada panggilan dari bos, ada kayak bersihin foaming. Oke. Kita harus pakai protokol, hanya anak-anak karpetek yang disarankan untuk melakukan Oh. protokol di atas kapal. Oke. Jadi semua pekerjaan apapun karpetek. Seperti helper, Selama satu kontrak itu. tidak setiap Atau- 2 bulan kita punya rolling. Oh, jadi setiap ke 2 bulan dia rolling atau rotasi. Dan Wah, saya keren. semua pekerjaan di atas kapal saya kerjain, kayak laundry saya kerjain, Oh, begitu. kerja di deck saya kerjain, semua pekerjaan pokoknya. Oke. Kalau boleh tahu, first kontrak bagaimana perasaan Chandra ketika naik pertama, dan apakah sesuai dengan ekspektasi pada saat di atas kapal? Kita jujur aja, apakah sesuai atau enggak? Awalnya sih excited banget lah, pasti lah ya. Iya, Excited. apalagi pas keluar schedule kan. Terus keluar kerja, apalagi kontak pertama saya di Alaska. Wow, di Alaska. Kan pasti excited dapat salju begini. Sudah saya bayangin, pasti Ekspektasinya begitu. terlalu tinggi ekspektasiku. Jadi, Pas saya sampai di Washington, dijemput sama agent. agent. Oke. Saya dibawa ke mana? Tapi waktu kontak pertama saya karantina 1 bulan ya. Karantina di kapal. Di hotel sama di kapal. Oh, bosan nggak? Pastilah. 1 bulan kita karantina. Oh iya, masalahnya masih ada pandemi. Masih ada pandemi waktu itu saya berangkat. Terus Setelah saya kelar karantina, mulailah kerja. Ditanya sama bos, masih baru? Iya. Saya jawab iya. bosnya orang Filipina.
orang Philippines, orang Mauritius, sama orang India. Ah. Nah, di situ saya ditanya apa pengalaman di hotel yang didapat. Pengalaman yang saya dapat di hotel sebenarnya saya cabin steward, tapi saya mau cari pengalaman yang baru Di cleaner. di cleaner. Tapi Chandra pada waktu sampai di kapal pas kerja mungkin seminggu pertama sesuai enggak? Awalnya sesuai, Awalnya sesuai. karena kita kan masih baru, nggak boleh dilepas. Jadi kan masih ada yang bantu lah, ada yang bantu kayak teman-teman saya orang Indonesia kan ada di sana. Terus Setelah dilepas 2 minggu di atas kapal mulai bekerja, di situ saya mulai bingung apa yang saya bekerja, pusing. Tapi maksudnya sesuai ekspektasi lah. Terus ya Enggak. Berat enggak kerja di kapal pada saat pertama kali naik? pasti berat karena kita belum ada pengalaman di atas kapal ya kan. Kalau kita bandingkan dengan hotel, Iya. Coba bagaimana perbandingan ketika Chandra kerja di hotel sama waktu Chandra pertama naik kapal? kalau di hotel kan kita bisa melihat, misalnya kita bisa bersihkan, bisa kita bersihkan. Tapi kalau di atas kapal kita naik turun dari lantai 16 sampai di lantai 2 dan itu ujung ke ujung, Ya, depan ke belakang. ya depan ke belakang itu udah berapa kilo. Iya. Jadi Jadi kan orang bingung. di kapal itu teman-teman itu termasuk apalagi public area capeknya itu di kaki, ya kan? Kaki. Karena biasanya proyek kita nggak tahu dari dek atas, dek 16 contohnya, kita turun ke bawah dek paling dasar, dan kita kalau mau ke belakang juga ke depan belakang kan panjangnya kalau nggak salah itu kapal pesiar yang di tempatnya Chandra mungkin 300 meteran lebih ya. Nah, 300 meter aja itu kita sekali jalan itu udah capek. Gimana kalau tiap hari bolak-balik ya kan? Dalam sehari mungkin berapa kilo kita nggak tahu, langkah kita berapa kilo kalau di kapal. Sampai saya pernah itu saya ukur ya dalam Berapa kilo satu hari? satu hari saya bekerja selama 12 jam. Itu saya dapat berapa ya? Ukur di jam. Bukan, pakai HP kan ada itu Oke. aplikasi ukur detak jantung atau detak jalan gitu kan. Aku ukur itu dapatnya hampir lah 8 kilo, 9 8 kilo. kilo itu jalan per hari. Per hari. Mantap. Keren. Jadi tapi yang terakhir Chandra, ini kan kita masalah salary-nya, maksudnya kan Royal kan banyak, siapa sih yang nggak mau ke Royal, ya kan? Saya aja mau ke Royal kalau ada kesempatan, ya kan? Nah masalah mungkin kita nggak buka salary-nya Chandra, cuman basic salary-nya Royal Caribbean sebagai cleaner berapa sih? Royal Caribbean Basicnya pertama itu kita dapat 800 sekian. 800 sekian, 800 dolar. Jadi 800 dolar sekian kita dapat di mana? Di kontrak. di kontrak. Di kontrak. Tapi ternyata pas sampai Pas sana sampai di sana kita ada tambahan. Ada tambahan seperti insentif. insentif kayak vacation. Oh, Kita itu dibayar pas di vacation itu. oke. Jadi bisa lah 800. Jadi Hampir 900. hampir lah. Tapi pastinya kan cleaner ada tambahan lagi kayak bantuin apa gitu, bantuin luggage atau bantuin Side job gitu ya. side job begitu. Pasti ada kan? Pasti ada side jobnya itu. Biasanya Chandra dapat side job dari mana? Dari teman-teman kita. Dari teman-teman kayak orang Indonesia kan biasa nawarin mau nggak nyuciin baju gini kan pasti saya mau satu kresek saja. Saya dapatnya 20 dolaran. $20 satu orang. Satu orang itu pun bajunya cuma 5 biji. Itu pun kita nggak kucek, ada Tinggal mesin pencet. cuci. Tinggal pencet, tunggu. Jadi dapat 20 euro, $20. Keren, luar biasa. Jadi mungkin sebulan dapatlah 1.000 lebih. Kalau aku hitung Lebih.
saya mau nih. Tapi kalau udah dapat uang banyak jangan lupa lah sama orang tua ya. Nah, jangan lupa orang Itu tua. pastinya. Itu harus itu wajib. Wajib itu. Kalau nggak ada orang tua kalian nggak bisa. Mungkin Kak Chandra ada pesan nggak sama orang? Kalau pesan saya kalau mau dapat yang cita-cita kayak apa yang kalian inginkan, entah itu kapal atau dimanapun, jangan lupakan cari surgamu di mana. Oke. Jadi jangan lupakan orang tua kalian. Walaupun kalian sesukses apapun, jangan lupakan orang tua kalian. Selipkan beberapa gaji kalian untuk orang tua kalian. Untuk orang tua kalian. Karena itu intinya itu. Inti Doa dari- orang tua yang paling paling mujarab. manjur. Kalau tidak ada orang tua kalian tidak bisa hidup. Betul. Jadi mungkin cukup pembahasan kami berdua. Semoga ada yang kalian dapatkan dari video kami berdua. Dan kalau ada yang kalian mau tanyakan, ada yang kalian mau cari tahu, silahkan komen di video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih untuk Chandra Sama-sama. sudah mau temani saya sini Q&A. Dan oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.